Makanya tidak ada orang Kristen ketika saya tanya, di mana Yesus mengatakan dirinya firman yang hidup. Orang Kristen tidak mampu, tidak sanggup memahami apa itu kalimatullah. Yesus itu adalah makhluk ciptaan Allah yang apa? Yang diciptakan dari kun, jadilah, maka jadilah dia. Di dalam surat apa? Quran surat Al-Imran ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa dan misal penciptaan Isa di sisi Allah sama dengan Adam. Ketika Allah berkehendak, maka Allah cukup berfirman jadilah, maka jadilah dia. Ternyata di dalam kitabnya Kristen pun, kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat ketiga dan kelima, Payomer Elohim, payahi ere, payahi boker, yom ehad. Jadilah terang, jadilah matahari. Ketika firman jadi matahari, kenapa enggak mereka sembah? Kemudian, masih ada waktu nih. Kemudian tadi Rudi menyinggung masalah tauhid ya. Katanya tauhid nggak ada di dalam Al-Quran. Rudi, kamu harus tahu dulu pengertian dari tauhid itu apa. Tauhid itu ya masdarnya wahada yuwahidu tauhidan. Yang berarti adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan. Jadi arti makna dari tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Di mana Al-Quran mengesahkan Allah? Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Itu adalah tauhid. Sementara Anda berbicara Tritunggal, sanggup enggak Anda berbicara menyampaikan data tentang ayat Tritunggal? Sanggup enggak? Tolong dijawab pertanyaan saya. Lalu yang kedua, yang disembah oleh Kristen itu justru batu, Lerudi. Contoh ya. Nih. Nih, coba ya. Yang disembah oleh Kristen itu justru batu, Lerudi. Contoh di dalam 2 Samuel 22 ayat 3, Allahku gunung batuku. Ya. Kemudian 2 Samuel banyak ini ayat ya. Ternyata Tuhannya Kristen itu batu. Kemudian batu. Ya. Oke, Yesus juga disebut batu, teman-teman. Mana ya ayatnya? Yesus adalah batu. Yesus batu. Yesus adalah batu. Ada ayatnya. Nah, ini ya. Ini Kisah Para Rasul 4:11. Yesus adalah batu, teman-teman. Yesus adalah batu. Jadi yang disembah oleh Kristen itu adalah batu menurut ayat ini. Kalau Islam, Hajar Aswad, Ka'bah itu nanti di hari kiamat dihancurkan itu loh. Jadi Islam itu tidak pernah menyembah batu. Kalau Kristen menyembah batu. Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Kalau Islam di dalam hadis, di dalam nas Al-Quran, di dalam dalil hadis, Ka'bah, ya, Hajar Aswad itu di hari kiamat akan dihancurkan. Itu bukti bahwa ketuhanan itu di dalam Islam hanya menyembah, mengabdi hanya kepada Allah, bukan kepada sesembahan, bukan kepada makhluk. Jawab pertanyaan saya, di mana Roh Kudus tertulis di dalam Torah dan di mana dalil Tritunggal di dalam Perjanjian Baru? Jawab, silakan.